Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading, sih rasa personal readingnya bagi yang resonate sih ya. Oke, ini adalah pembacaan umum untuk pertolongan semesta di bulan Desember untukmu ya Leo. Ini adalah general readingnya. Sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah energi umum, jadi tidak semuanya resonate di kamu. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan saya prediksikan ini ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi ya, ingin resonate di diri sendiri, silahkan cek energi pribadi kalian melalui personal reading. Chat aja di WhatsApp nomor saya di bawah sini, bagian bawah layar video ini atau bagian atas sini ya. Cek aja di situ, tanya-tanya dulu harganya ya, PL-nya ya, price list-nya, harganya. Kalau sudah siap baru kita lakukan ya. Sudah siap budget Anda, baru kita lakukan personal readingnya atau ramalan pribadinya. Tapi kalau belum siap budgetnya, jangan dipaksakan ya, karena personal reading tetap berbiaya. Yang gratis itu hanyalah pembacaan umum aja. Dan nanti kalau saya live, pas saya live ya, kalau ada waktu saya live streaming, baru kalian boleh tanya-tanya gratis. Saya nggak bisa jadwalkan tepat kapan saya live karena banyak kesibukan juga. Jadi nanti aja. Kalau ikuti channel saya, sudah subscribe, sudah tanda lonceng, pastilah dapat informasi live saya ya, notifikasi untuk live saya. Oke, kita cek pertolongan semesta untukmu di bulan Desember seperti apa aja Leo. Oke, pertolongan semesta untukmu di bulan Desember. Oke. Seperti yang kita lihat di sini, ada kartu Ace of Swords dan apa ini? King of Wands. Lalu Nine of Swords dan Five of Wands, juga Nine of Wands. Oke, kita geser-geserin dulu. Nah, di sini kita lihat pertolongan seperti apa ya? Memajukan karirmu, memantapkan ya. Yang tadi kamu punya tekad terhadap sesuatu itu dimajukan oleh semesta gitu, macam kayak apa ya? Di support gitu ya. Jadi pasti berhasil ini. Tentang sesuatu yang sudah menjadi tekadmu dan kau sangat gigih memperjuangkannya, itu akan terrealisasi gitu, karena sudah didukung dan ini pasti berhasil. Entah itu apapun itu, tapi ini kan garis besarnya dulu saya baca, nanti detailnya kita bongkar dari kartu kedua dari Romance Angels dan kartu-kartu lainnya ya. Tapi saya lihat di sini sesuatu yang sudah menjadi tekadmu dan kau sangat gigih untuk mengejar itu, mewujudkan itu, akan terwujud dan itu pasti, insya Allah, amin. Ingat ya, karena nanti dia dia nyambung sama kartu-kartu yang berikut. Jadi ini ada sesuatu yang pasti akan terwujud mengenai tekad kamu yang kau perjuangkan gitu, tentang sebuah tekad ya. Dan kamu makin diberikan intuisi yang tajam ya, supaya kamu bisa peka terhadap sesuatu hal yang akan terjadi ya, supaya kamu bisa membaca energi orang, merasakan insting kamu ditajamkan gitu ya oleh semesta untuk sebuah kewaspadaan. Kenapa? Karena di sini ada Five of Wands ya. Kewaspadaan terhadap sesuatu yang bakal mendistrak, yang bakal menyebabkan konflik atau pertentangan ya. Jadi ada sesuatu yang pasti akan terwujud sesuai dengan tekad yang sudah kau perjuangkan selama ini ya. Tekad kamu apa untuk sesuatu apa gitu, itu yang sangat gigih kau perjuangkan dan pantang untuk kamu menyerah terhadap hal itu, ini pasti akan terwujud, insya Allah, amin ya. Namun di sini ada pertentangan yang akan terjadi selama kau menuju ke situ, ke perwujudan.
Makanya kamu ditajamkan insting kamu, ditajamkan intuisi kamu, supaya kamu bisa mendeteksi energi yang akan kau hadapi dan energi orang-orang yang bertentangan dengan kamu gitu. Dan di sini ada sebuah kedudukan yang kau dapatin, yang sudah kau tunggu lama, yang sudah kau pikirkan lama, sudah kau rencanakan, sudah kau prioritaskan, kau perjuangkan ini. Kayak sebuah kedudukan, dan ini yang kamu dapatin ini tuh berkepanjangan untuk masa depan yang panjang gitu, bermanfaat di kamu ya. Kamu dapatin sebuah kedudukan atau sebuah kekuasaan itu tidak hanya beberapa tahun di tangan kamu, tetapi sebuah kekuasaan atau jabatan atau kedudukan itu kau dapat untuk selamanya gitu ya. Dan ini nanti kamu akan mengalami mimpi-mimpi. Itu adalah petunjuk dari semesta. Mungkin mimpi buruk ya, mimpi yang bisa yang tiba-tiba membuat kamu bangun dari tidur dan kayak kamu ketakutan atau kamu khawatir. Nah, itu memang petunjuk bahwa memang itu hal akan terjadi. Hal itu akan terjadi. Jadi antisipasi ya. Namun di sini juga ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu kepikiran dan kamu ini sangat mengganggu pikiran kamu, namun kau harus tetap memperjuangkannya gitu. Mungkin beberapa dari kalian tentang masalah cinta ya, masalah cinta kayak kamu mendapatkan mimpi buruk, memang itu petunjuk tentang yang akan terjadi, yang akan kamu tahu gitu. Atau dia juga pun akan diberikan sebuah mimpi yang membuat dia kepikiran ke kamu, supaya kalian terkoneksi kembali ya, agar kalian sadar bahwa pertentangan ini tidak bermanfaat, agar kalian sama-sama sadar bahwa pertentangan ini disebabkan oleh pihak lain ya. Jadi lebih baik kalian berdamai, lebih baik kalian pikirin hubungan kalian, jangan terlalu mendengarkan lebih dari satu orang gitu ya. Terlalu banyak orang yang campur tangan dalam hubungan kalian. Dan di sini jaga posisi kamu, jaga keuangan kamu ya, jaga pokoknya dijagalah keuangan kamu. Sini kamu akan dapat rezeki dari hasil kerja keras kamu atau pencapaian kamu atau kedudukan yang naik ini. Namun banyak yang menyerang kamu, banyak yang ingin memanipulasi kamu, banyak yang ingin memanfaatin, menjatuhkan. Jadi jaga benteng kamu baik-baik ya. Nah, makanya kamu diberikan ketajaman intuisi agar kamu tuh peka, agar kamu bisa waspada gitu ya. Ini ya, jaga keuangan kamu, jangan sampai kamu yang merugi sendiri, jangan terlalu mudah percaya dan jangan terpengaruh gitu ya. Karena ini nanti ujung-ujungnya kalau kau percaya tentang keuangan kamu terhadap seseorang, kamu sendiri yang rugi, kamu sendiri yang konflik batin, dan kalau kamu mengejar pun nanti jatuhnya malah terjadi pertengkaran antara kamu dan orang tersebut. Jadi rajin-rajinlah mendengarkan intuisi ya, karena itu memang bantuan semesta, jangan kau abaikan ya, baik melalui mimpi, baik melalui sikap-sikap orang yang ditunjukkan di hadapan kamu, supaya kamu sadar bahwa sebenarnya mereka nggak setuju dengan kamu, nggak sepakat dengan kamu, mereka nggak suka sama kamu, atau mereka pingin banget menjatuhkan kamu gitu. Ini tentang perebutan posisi atau manipulatifnya mereka. Ini hati-hati ya. Saya belum melihat keuangan dengan jelas di sini, tetapi ini tentang hubungan, tentang kedudukan, perebutan kedudukan, kekuasaan ya, dan tentang intuisi. Ya, di sini kamu semakin maju sih dalam hal karir. Tetapi di sini ada banyak orang yang bertentangan dengan kamu, berebutan dengan kamu ya, berebutan dengan kamu. Tapi kalau kamu tetap bertahan, kamu menyiapkan bentengmu dengan kokoh ya, mempersiapkan bentengmu, boundaries dengan kokoh, kamu mampu menjaga dan melewati konflik-konflik ini atau peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan ini, maka kau akan mendapatkan apa yang sudah menjadi tekad kamu tadi.
Oke, dan hal keuangan saya hanya bilang di sini, saya hanya lihat bahwa kau harus hati-hati, jangan mudah percaya, lindungi keuangan kamu. Ya, emang berserta dengan kenaikan karir, kenaikan posisi, jabatan yang pasti di tangan kamu untuk selamanya. Di situ ada orang yang ingin manfaatin, ingin menjatuhkan, itu hati-hati. Kamu diberikan intuisi yang tajam. Jadi dengarkan intuisi kamu ya. Jadi di situ saya lihat ada pertolongan semesta melalui mimpi, melalui tindak tanduk orang-orang yang toksik supaya kamu sadar. Gitu. Memang untuk mencapai karir kamu tidak mudah ya. Terlalu banyak perjuangan yang disia-siakan oleh orang-orang yang serakah, orang-orang yang julid, orang-orang yang saling berebut gitu. Kenapa demikian? Mari kita cek lagi di sini. Sama kan dengan tadi kan? Ini ada King of Wands juga. Di sini juga ada Nine of Swords, dan di sini di bottom of the deck tetap sama, masih Nine of Wands. Jadi saya lihat kedudukan pasti kamu dapatin. Karir kamu pasti mendapatkan tempat yang kuat. Kamu dapat pegangan yang kuat nih, posisi yang kuat. Ya, kamu dibantu oleh semesta untuk mendapatkan apa yang seharusnya kau dapatin, karena memang itu perjuangan kamu sangat keras di sini. Kamu sangat gigih, pantang menyerah. Ya, jadi kamu pantas dapetin itu. Dan nantinya keuangan kamu itu memuaskan. Saya lihat keuangan kamu sangat memuaskan di sini. Ya, kamu dapat nih hasilnya, kamu bisa nikmatin nih. Ya, kamu bisa membangun rumah, kamu bisa membayar hutang, kamu bisa membuat dirimu bahagia sendiri. Kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa bersolo karir, membangun bisnis pribadi, memperluas bisnismu. Kamu bisa manen hasil yang membuat kamu percaya diri, membuat kamu berharga diri, membuat kamu di mata orang tuh disegani dan dihargai serta diprioritaskan dan dikagumi. Makin elegan nih penampilan kamu nanti. Ya, sudah nggak seenteng itu mereka memandang kamu lagi gitu. Ya. Dan di sini ada kesejahteraan, kehangatan, kebahagiaan, dan hadiah surprise untuk kamu. Ya, keuangan mantap, karir mantap. Happy juga sih kamu, puas dan sejahtera. Namun di sini kamu tidak luput dari hal-hal yang mendistra kamu, ya. Ini. Tapi kamu tetap akan ditolong oleh semesta untuk kepekaan, ya, peka dan perlindungan, dilindungi supaya kamu tidak mudah jatuh lagi. Tambah kuat kamu nantinya, posisi kamu atau apapun yang menjadi milikmu tetap akan menjadi milikmu. Dan walaupun sesekali mereka mendistrak, mereka menghujat, membuat kamu harus rapuh supaya mereka mendapatkan kelemahan kamu dan kamu akan jatuh dari posisi tersebut, tapi tidak bisa karena kamu sudah dilindungi oleh semesta. Ada 2 Nine of Wands. Jadi ada benteng yang dibangun tinggi untuk menjaga kamu, dan itu semua dari kamu sendiri. Kamu yang mau membangun, maka itu akan terbangun. Perlindungan itu akan datang gitu. Artinya yang itu tadi melalui spiritualitas. Karena tadi ada Ace of Swords tentang spiritualitas juga ya. Tajamkan insting kamu melalui peningkatan spiritual, peningkatan iman dan ketakwaan ya. Aduh, banyak pikiran nanti. Tapi nggak apa-apa. Kamu akan sering mendeteksi hal-hal yang akan terjadi nanti melalui mimpi atau ketika kamu sulit tidur dan kepikiran hal itu, memang itu sedang direncanakan untuk kamu. Itu positif atau negatifnya nanti akan sama dengan hasil dari pemikiran kamu tadi, dengan hasil yang kau khawatirkan tadi gitu. Parah. Coba kita kepo dari kartu toples ajaib ini ya.
kita kepo dari toples ajaib ini, kira-kira apa sih yang membuat kayak banyak yang julid, banyak yang sirik, banyak yang bertentangan dengan kamu, banyak yang berebutan dengan kamu. Coba kita cek, kita kocok-kocok dulu kartunya. Di sini ada 4 jenis kartu dan kita pilih satu-satu, bacanya dari belakang. Apalagi satu, kartu panjang. Oke, kita lihat. Di sini ada belenggu ya. Mereka sengaja ingin membelenggu kamu karena iri hati ya. Ini iri hati ya. Mengikat kamu dengan magic atau mengikat kamu dengan hal-hal negatif. Kayak pendapat-pendapat atau pertentangan-pertentangan itu supaya kamu tuh pikiran. Supaya kamu tuh kayak apa ya, nggak tenang. Supaya kamu nggak fokus, kehilangan fokus, gagal fokus gitu. Ini iri hati dan belenggu. Mereka membelenggu kamu dengan sikap-sikap toksik secara nyata maupun tindakan-tindakan yang gaib ya, melalui gaib. Makanya kamu sering kebawa mimpi dan terkaget-kaget di tengah malam, terbangun dengan penuh kegelisahan atau kekhawatiran. Itu bersumber dari orang-orang iri hati tadi. Ini mengikat kamu untuk menjatuhkan. Ini didatangi pengirim magic ya. Ini cocok ya, berarti cocok. Ini didatangi oleh pengirim magic nih. Ini di black card mengatakan didatangi pengirim magic. Nanti kamu akan bertemu dengan orang yang sebenarnya punya niat nggak baik sama kamu, ya. Iri hati sama kamu. Oke. Sportif, empati, mandiri. Nantinya ya, kamu makin dihadang oleh orang-orang ini, tapi kamu tetap sportif ya, dan mereka berusaha meraih, membuat kamu luluh manipulatifnya ya. Kayak apa ya, mereka tahu kelemahan kamu, suka kasihan, suka baik, suka netral, suka berpikir positif aja. Makanya kamu selalu gampang kasihan. Nah itu hati-hati, makanya disuruh lindungi tadi ini ya, lindungi diri kamu. Keraslah sedikit ya, sedikit keras nggak apa-apa untuk melindungi diri kamu. Jangan terlalu berlebihan dalam berempati, tapi kamu juga harus berempati, mengasihani atau memaafkan dan mengampuni atau apa ya, membantu orang-orang yang benar-benar kamu rasa itu baik. Tapi kalau kamu ngerasanya bertolak belakang, jangan ikuti kata hati kamu ya. Ada orang baik yang membutuhkan belas kasihmu, bantuanmu, tetapi ada juga orang tidak baik. Ya, nah, di sini kamu makin mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri seperti tadi 9 of Pentacles ya. Mimpimu akan nyata. Nah itu mimpi-mimpi tadi tentang ini apa, 9 of Sword tadi ya. Mimpi kamu akan nyata. Jadi apapun mimpimu terkait magic tadi ya, atau terkait keberhasilan, pencapaian itu akan nyata. Apalagi oke, kita cek dari kartu-kartu bantuan ini, apa sih yang akan terjadi di kamu. Tuh anak saya yang autis suka nangis sendiri. Oke, sini tidak mau terikat, punya banyak pilihan. Nantinya ya, mungkin ini dalam hubungan tadi ya, seseorang tidak mau berkomitmen, tidak mau terikat ya, dia punya banyak pilihan dan kau akan tahu itu. Kau harus sadari itu ya. Jadi nggak usah pusing, nggak usah memperjuangkan sesuatu yang tidak pantas kau perjuangkan, karena pada akhirnya dia punya banyak pilihan. Dan kamu juga jangan mau diikat, jangan mau terikat dengan seseorang yang toksik, karena kamu masih punya banyak pilihan. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Pilihan ada di tangan kamu. Kamu bebas milih-milih ya. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Oke. Hubungan makin langgeng, saling memulihkan nih. Nanti dibantu oleh semesta untuk, kalau kalian sedang bermasalah dalam hubungan, bertentangan dalam hubungan ini, dibantu oleh semesta akan saling memaafkan, akan rekonsiliasi, saling memulihkan satu sama lain, saling berdamai, saling
berkontribusi, saling memberikan kebahagiaan masing-masing kepada pasangan antar pasangan ya. Kamu dan dia akan sama-sama saling berjuang ya. Oke, sama-sama saling membahagiakan gitu. Tuh. Jadi hubungan kalian makin erat nanti ya setelah kalian saling memaafkan. Itu bantuan semesta juga sih. Patah hati, rasa sakit, pemisahan, deception, penipuan, serangan mengejutkan, shock ya. Ini mungkin tadi kamu kepikiran karena kamu patah hati dengan sikap dia atau keputusan dia ya, yang tiba-tiba aja dia memutuskan hubungan. Kamu mulai merasakan rasa sakit ya akibat perpisahan ini ya. Kamu merasakan kamu sadar ternyata dia adalah manipulatif, bertopeng selama ini. Nah, dan ini ada serangan mengejutkan membuat kamu shock ya. Ada berita buruk yang kamu dengar, tapi itu akan membuat kamu sedikit shock ya, dan serangan mengejutkan melalui magic tadi. Tapi kamu akan ditolong oleh semesta untuk bisa cepat pulih, karena di sini ada memulihkan ya, pemulihan. Tinggal kamu ambil pilihan, meninggalkan yang menyakitkan, dan lebih baik katakan tidak dari sekarang atau tidak bisa selamanya, terlepas dari penipu ini ya. Dan serangan mengejutkan ini memaksa kamu untuk jatuh atau memaksa kamu untuk tetap terikat dalam hubungan toksik tersebut. Jadi hindarilah ya, ikuti intuisi kamu, karena bantuan semesta itu akan datang ketika kau mau bergerak untuk meninggalkan sesuatu yang toksik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang mendistrak, mengganggu pikiran kamu. Ikuti intuisi kamu ya. Oke, kita cek dalam hal cinta melalui Romance Angels. Berapa dari kalian akan menemukan jodoh di Desember ini? Dipertemukan dengan jodoh, dibantu oleh semesta untuk menemukan jodohmu. Asik. Give your relationship a change. Di sini ya, dia akan memberikan kesempatan dan meminta. Dia akan sadar diri, dan dia akan meminta maaf kepada kamu. Dia ingin kamu memberikan dia kesempatan kedua untuk memulihkan hubungan, untuk merubah kelakuannya yang buruk itu, karena sesungguhnya dia masih sangat sayang, cinta, gairah sama kamu ya. Ini kamu akan dilindungi, dibantu, dan dilindungi oleh semesta. Dimanapun kamu melangkah, selalu ada yang mengiringi kamu. Mungkin itu leluhur kamu atau pasangan kamu yang akhirnya peduli sama kamu, pasangan kamu yang akhirnya mensupport dan melindungi kamu dari pengaruh-pengaruh negatif atau orang-orang yang sudah berusaha memprovokasi hubungan kalian. Ya, akhirnya kamu dibantu oleh semesta untuk bebas dari segala belenggu ini tadi ya. Kamu akan bebas dari segala belenggu. Belenggu cinta yang toksik, belenggu energi-energi magic ya. Ini free yourself first. It's time to take back control of your life ya. Sudah saatnya kau mengontrol hidupmu sendiri ya. Jadi tidak perlu lagi kamu selemah kemarin, tidak usah selemah kemarin. Percaya dirilah, lindungi diri kamu, yakinlah pada diri sendiri, dan jangan terlalu mudah terlena, dan berdirilah di atas kakimu sendiri dengan percaya diri, dan yakinlah bahwa kamu bisa gitu, bisa sendiri gitu. Tanpa dia pun kamu bisa maju, bisa sukses, bisa happy. Lepaslah hubungan-hubungan toksik ya, karena kamu dibantu untuk keluar dari belenggu-belenggu toksik tadi ya. Di dalam cinta ini, kamu yang mungkin susah dapat jodohnya karena masih kepikiran mantan, itu dilepasin agar kamu nanti bisa menemukan jodoh kamu. Untuk kalian yang dipisahkan akibat provokasi ya, orang ketiga ya, itu akan disadarkan untuk kalian bisa terkoneksi kembali, untuk kalian bisa terhubung kembali ya. Ini juga yang lebih kuat juga, ini dari kalian yang LDRan juga nih ya, akan dihubungkan kembali
dibuatlah dia sadar dan dia akan menghubungi kamu kembali. Saya lihat kalau rumah tangga kalian sudah sangat dia ketika kembali nanti makin bergairah lah hubungan kalian ya, makin panas, asik hot. Dan ini berkat doa-doa kamu juga, kamu akan ditolong oleh semesta untuk diwujudkan tentang doa kamu tersebut, terbebas dari belenggu toksik, terbebas dari ikatan-ikatan toksik ya, terbebas dari pengaruh-pengaruh toksik, pengaruh-pengaruh negatif, dan akhirnya aura kamu mulai kebuka, aura positif kamu mulai kebuka, kamu dibersihkan dari energi-energi negatif itu. Atau kalau kamu butuh pembersihan energi, silakan kontak saya ya, siapa tahu saya bisa membantu. Tapi di sini kamu akan menemukan jodoh, kamu akan terlepas dari belenggu mantan, belenggu trauma, sehingga kamu yang tadinya malas untuk mencari pasangan, udah merasa udahlah putus asa, namanya cinta udah nggak percaya lagi, udah nggak mau lagi yang namanya pacaran, namanya menikah, udahlah terserah Tuhan gitu. Tapi kamu akan menemukan jodoh ya, dan kalian yang sudah pasrah dengan hubungan akan tersambung kembali. Ini berkat dari doa kamu, doa tulus suci. Dan dia juga mendoakan, dia juga ternyata mendoakan hubungan kalian. Kamu akan tahu itu nanti ya. Tentunya kamu akan dijaga oleh leluhur kamu dan dijaga oleh pasangan kamu, supaya kamu terbebas dari orang-orang yang sering mempengaruhi gitu. Artinya dia melindungi hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau dia udah baik-baikan, jangan kamu tolak lagi gitu, jangan gengsi, jangan memelihara kemarahan itu sayang ya. Ini pesan semesta yang berhubungan dengan problem kamu mungkin ya. Jagalah mimpimu, kamu adalah penjaga mimpimu yang berharga. Berusahalah sampai mimpimu itu menjadi nyata. Dipesankan untuk jagalah mimpi kamu. Kalau mimpi itu baik ya, atau kamu punya sebuah impian, jagalah itu dengan memperjuangkannya ya, dengan berusaha kayak tekad kamu tadi itu loh ya, diperjuangkan, jaga dia, tetap perjuangin ya, karena kamu saja yang bisa menjaga mimpi kamu itu agar bisa terwujud ya. Jadi ini akan nyata nih mimpi kamu, cocok sama tadi ya. Jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Berkacalah, siapa tahu kamulah yang terlalu egois dan tak sadar diri. Introspeksi, disuruh introspeksi nih ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain, tapi kamu sering-seringlah berkaca, siapa tahu kamulah yang egois dan tak sadar dengan kesalahan kamu maksudnya ya. Sesekali kita harus berkaca diri. Kalau kita selalu menyalahkan keadaan, menuduh ini salah, menuduh itu salah, kapan kita bisa bijaksana? Kapan kita bisa berpikir dewasa? Kapan kita sadar diri? Kalau kita nggak sadar diri ya nggak mungkin kita bisa merubah diri kan? Nggak bisa kita membenahi diri gitu. Dan buanglah sikap egoismu. Oke? Janganlah saling menghujat, janganlah saling membeda-bedakan. Didiklah generasimu dengan baik, kuharap kau menerima berkahku dalam keadaan suci. Jadi ini loh, gini. Mungkin ini terkait politik atau apa ya. Apa? Jadi jangan saling menghujat ya. Kalau politik ya politik yang sehat, persaingan yang sehat ya. Berlomba-lomba yang dengan pikiran yang sehat ya. Berjuanglah dengan sehat ya. Gitu. Bersainglah dengan sehat. Jangan saling menghujat, nggak perlu ya. Jangan saling membeda-bedakan ya. Didiklah generasimu. Jadi dari tingkah laku, karakter kita, cara kita, itu akan mendidik generasi kita. Itu akan dilihat, akan dicermati, akan dipanuti oleh generasi kita. Jadi kalau kita melakukannya baik dan generasi kita juga mengikuti baik, berarti kita akan menemukan berkah dalam keadaan suci. Tapi kalau kita pingin berkah tapi hati kita nggak suci, perlakuan kita nggak suci, memberi contoh kepada generasi kita yang tidak baik, berarti kita nggak suci dan kita nggak layak menerima berkah.
gitu ya. Gitu. Sukses, cari sukses itu yang dunia wal akhirat. Jangan cari jalan pintas, jangan serakah gitu. Jangan saling menjatuhkan, jangan membeda-bedakan, nggak usah. Sukses itu tentang kualitas ya, supaya abadi kan ya, harus punya value yang murni gitu. Tulisan semesta juga satu. Kau harus membiarkan orang lain pergi dari kehidupanmu kapanpun itu. Kita semua memiliki perjalanan takdir masing-masing. Diizinkan kau memiliki bukan berarti harus kau genggam selamanya. Jadi setiap orang tuh punya takdir masing-masing ya. Jadi misal kalau dia pergi dari kamu demi memilih orang lain, atau dia harus terpisah dari kamu, emang takdirnya dengan orang lain, emang takdirnya memang harus berpisah dari kamu baru dia bisa menjalani takdirnya. Kamu juga harus terpisah dari dia karena kamu punya takdir sendiri gitu. Kamu harus bertemu yang lain gitu, ngerti nggak? Jadi kita memiliki sesuatu atau seseorang saat ini, kalau nanti dia akhirnya pergi dari kita, berarti dia punya takdir lain, kita juga punya takdir lain. Kita masing-masing punya takdir masing-masing loh. Jadi jangan menyalahkan, apalagi sampai hanya kayak apa ya, kayak tanpa dia, kalau bukan dia dengan dia maka saya tidak akan menikah selamanya gitu. Aduh, parah deh ya. Jangan, karena dia punya takdir masing-masing ya. Buatlah takdirmu yang ikutilah takdirmu, jangan menantang takdirmu sehingga kau membawa dirimu pada kehidupan yang sebenarnya bukan takdirmu. Kau saja membawa dirimu ke jalan yang hidup yang salah. Kamu yang memilih jalan yang salah gitu, karena saking inginnya memaksakan kehendak ilahi ya. Jadi apapun yang kau miliki saat ini, jangan kau sombong, jangan kau merasa dia selamanya milikmu. Pasanganmu atau hartamu, kedudukanmu, jabatanmu tidak selamanya berada di genggaman kita. Jadi jangan membeda-bedakan, jangan saling menghina, menghujat, nggak boleh, karena satu saat kita akan dibawa juga gitu. Dunia ini kan berputar ya. Makanya tadi dibilang jangan menghujat, jangan saling membeda-bedakan, jangan saling menganggap remeh, jangan menjatuhkan gitu ya. Dan apapun yang kau miliki saat ini itu belum tentu selamanya di tangan kamu. Bahkan nyawamu pun akan hilang dari diri kamu, dari jasad kamu. Jadi ya kita harus bisa melatih diri untuk menerima kenyataan bahwa ya kalau memang masih milik kita ya kita syukuri gitu ya. Gue punya ini loh, kamu nggak punya gitu. Itu ego gitu ya kan. Jadi jangan mentang-mentang. Nanti kalau kamu kehilangan sesuatu atau seseorang itu dari tangan kamu, sudah waktunya kamu harus berakhir, dia harus berakhir dari hidupmu. Nah, di situ kamu akan kalang kabut, kecewa berat. Biasa aja kali ya. Jadi apapun, kemenangan, kedudukan, kekayaan, kepemilikan, jangan membandingkan diri, jangan melebih-lebihkan ya, jangan merendahkan, jangan merasa diri paling benar, paling tinggi gitu ya, karena satu saat akan diambil juga. Dan kalau mereka pergi dari kita, jangan kita beranggapan bahwa kita nggak baik, kita jelek, atau kita ya merasa pesimis gitu kan, merasa diabaikan, dihianati atau apa. Nggak usah, karena emang dia sudah harus pergi, karena dia menjalani takdirnya sendiri, dan kita akan masuk ke takdir kita yang seharusnya gitu. Kita punya takdir masing-masing ya. Jadi kita memiliki sesuatu itu diizinkan saja oleh Tuhan untuk beberapa waktu, untuk beberapa lama. Tapi kalau dia sudah pergi dari kita, memang tidak untuk kita genggam selamanya gitu. Apapun itu yang sedang berhubungan, mungkin ini berhubungan dengan problem kamu nanti ya, atau sekarang sudah kau alami ya. Jadi ingatlah bahwa kita punya takdir masing-masing. Yang kamu miliki saat ini akhirnya menjadi milik dia pun itu sudah takdir gitu ya. Dia juga bukan memaksa, dia juga bukan merampas. Kalau sudah jadi milik dia, nanti takdirnya dia untuk memiliki hal itu gitu ya. Jadilah manusia netral. Kalau
kamu sengaja menyembunyikan beberapa pencapaianmu yang lain dari orang-orang dekat atau orang-orang yang mendekat gitu. Karena kamu tidak butuh validasi dan kamu lebih berhati-hati. Ini tentang boundaries ya. Jadi saya lihat kamu dibantu oleh semesta untuk menyembunyikan beberapa pencapaian kamu yang lain. Yang kamu tampilkan hanya bagian misal 10% aja. Yang 90% kau sembunyikan, tidak kau nampakkan dari kepada orang-orang dekat atau orang-orang yang mendekat. Ya, cari posisi aman kali. Ya harus. Karena tadi banyak orang manipulatif. Tadi banyak orang yang ingin menjatuhkan, orang julid ya. Jadi hati-hati. Jangan 100% atau jangankan 100%. 25% saja kau tunjukkan tentang pencapaian kamu. Kau buka, kau jelaskan atau kau ceritain atau mereka sendiri tahu. Nah, itu bahaya buat kamu. Ya. Ada orang dekat yang iri, ada juga orang yang mendekat karena ingin memanfaatkan gitu. Ya. Dan kamu juga di sini nggak usah cari validasi. Ya, jangan cari validasi dari orang lain. Ya. Supaya ya kamu harus berhati-hati dong. Terlalu menunjukkan sesuatu untuk dinilai orang lain, mendapat perhatian atau mendapat pujian dari orang lain, justru akan membuat kita dimanfaatin, disirikin. Ya, orang-orang iri semakin mengejar kita. Sudah saatnya kebenaran dan kesalahan diungkap agar masing-masing paham siapa salah besar, siapa salah kecil. Tetaplah baik dan teruslah berbuat baik. Karma baik buruk itu nyata. Saya pernah berada di posisi ini ya. Kayak dulunya orang-orang dekat ya, orang-orang dekat saya tuh mereka menuduh saya, menyalahkan saya, pokoknya menjolimi lah ya, sampai menuduh saya bukan lah gini gitu kan, menuduh saya sampai yang hal-hal yang saya tidak paham, memejik mereka lah, aduh parah banget sih. Ternyata akhirnya Allah tuh ungkapkan, Allah buka semuanya sesuai kenyataan yang memang seharusnya gitu ya, yang memang sesuai kenyataan gitu. Akhirnya mereka tahu bahwa oh ternyata selama ini saya nggak salah, ternyata mereka selama ini sudah jolim sama saya, ternyata selama ini mereka sudah menuduh saya bukan, karena ternyata saya nggak seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa mereka tuh salah besar sama saya, dan saya ada kesalahan saya karena saya tetap manusia biasa, tapi kesalahan saya tuh kecil saja tapi dibesar-besarkan oleh ego mereka, keserakahan atau ya negative thinking dan lain sebagainya, overthinking ya, gitulah, terprovokasi juga sih. Akhirnya kebuka, satu saat akan kebuka, dan itu ketika mereka mendapatkan karma. Dan di saat mereka mendapatkan karma buruk, di situ mereka akan sadar tentang sebesar apa zolim mereka kepadamu dulu. Mereka akan sadar itu, dan ternyata mereka merasa berdosa, ternyata kesalahan kamu cuma kecil doang ya. Dan ketika mereka mendapatkan karma buruk, kamu mendapatkan karma baik. Karma baiknya apa? Karena pertama mereka sadar, oh ya kamu gak salah, oh ya kita harus minta maaf sama dia. Dan itu nyata, saya alami itu. Mereka datang minta maaf sama saya, mereka akui bahwa saya tidak salah ya, mereka akui bahwa mereka yang salah ya, dan mereka akui bahwa mereka sedang mendapatkan karma gitu dari saya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi itu nyata ya, karma baik buruk itu nyata. Ketika saya sudah mendapatkan karma baik, saya sudah terlepas dari belenggu-belenggu toksik, orang-orang toksik, tuduhan-tuduhan toksik, fitnah-fitnah, hujatan-hujatan, kejoliman. Saya sudah tenang hidup saya. Nah, di situ baru mereka mendapatkan karma-karmanya, karma buruk yang membuat mereka sadar gitu. Ternyata mereka salah besar dan saya hanya salah kecil gitu. Dan ini nanti kamu akan alami ini. Ya, sudah saatnya kebenaran dan kesalahan diungkap agar masing-masing paham siapa salah besar, siapa salah kecil. Jadi tetaplah baik dan teruslah berbuat baik. Karma baik, buruk itu nyata. Karma baik dan karma buruk itu nyata. Jadi
lurus aja, biarin aja mereka mau hujat kamu kayak apa, kamu tetap baik aja sama mereka, karena nanti pas mata hatinya kebuka mereka bakal merasa sangat-sangat berdosa sama kamu ya. Itu sayang ya. Oke, gitu ya. Mungkin mereka juga terprovokasi oleh orang-orang manipulatif tadi gitu. Jadi apapun pencapaian kamu saat ini sembunyikan, pura-puralah nggak punya apa-apa, lebih baik, karena di sekitarmu ada banyak orang yang sirik. Ini ada kata bijak yang mungkin bisa membantu kamu ya. Yang berhubungan dengan apa ya? Ini kata bijak yang menyampaikan tentang bantuan semesta kepada kamu juga sih. Ya. Di belakang setiap orang sukses ada sekelompok pembenci. Yes. Ini ketika kau sudah sukses ya, kamu tidak luput dari orang-orang pembenci. Semakin banyak ini, semakin kau tinggi, semakin kau naik, semakin kau populer ya, ada pembenci, ada pro kontra. Saya lihat kamu akan populer, kamu akan terkenal, kamu akan dikenal banyak orang, sehingga ada sekelompok, sampai sekelompok orang membenci kamu, tuh berarti kamu sangat-sangat populer dong. Amin ya, amin. Mundur 2 langkah untuk maju 10 langkah. Jadi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, jangan memaksakan. Lebih baik kita mundur 2 langkah dulu untuk berstrategi, lalu kita maju. Untuk sekali maju bisa mencapai 10 langkah. Artinya sekali kita bergerak, yang kita capai itu tepat sasaran gitu ya. Jadi lebih baik mundur, jangan memaksakan maju. Intinya kayak jangan memaksakan kehendak dulu. Kalau emang harus stagnan dulu, ya sudah, isikan waktu stagnanmu dengan mempelajari atau berstrategi ya, mempelajari hal baru ya, atau strategi. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan besar ya. Jadi balas dendam yang terbaik itu jangan membalas keburukan dengan keburukan, tetapi balaslah dengan kesuksesan. Kalau kita sibuk membalas dengan kedengkian, maka kesuksesan itu tidak akan pernah ada sama kita. Jadi ya kita fokus saja, fokus untuk membangun diri, membangun hidup, membangun karirmu ya, berkreasi, pokoknya mengembangkan kreativitas, meningkatkan kreativitas ya, bangkit, berkembang, tumbuh terus sampai kau mencapai puncak keberhasilan. Disitulah orang-orang yang membenci akan salut padamu. Mereka sudah tidak mampu lagi iri padamu. Mereka akan bertepuk tangan dan menjadikan kamu adalah contoh ya. Jangan membenci orang-orang yang membenci kita, biarin aja. Suatu saat mereka akan sadar dan mereka akan minta maaf, pasti itu. Saya sudah mengalami itu ya. Nah, kalau saya belum mengalami, saya nggak mungkin selincah ini ngomong gitu ya sama kamu. Oke. Ini inisial nama kamu atau orang yang kamu fokuskan, inisial nama tempat tinggalmu atau tempat tinggal orang yang kau fokuskan. Apa itu kalau orang sirik, orang benci, orang fitnah, diam aja. Bisa kita ngobrol, kita fokus sama hal-hal yang membangun aja. Biarkan mereka berkembang biak dengan sikap-sikap negatifnya, pikiran-pikiran toksiknya, keinginan-keinginan buruknya untuk kita, biarkan aja. Tuhan itu tidak tidur. Mungkin mereka merasa mereka benar saat ini ya, tapi ketika Tuhan sudah turun tangan, maka mereka akan sadar, karena kamu tidak bereaksi kan, kamu tidak ngubris, mereka akan lelah sendiri hayati. Oke, G. Sibuklah untuk hal-hal yang bermanfaat, sibuklah untuk hal-hal yang positif. Biarkan mereka sibuk dengan ketoksikan ya. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi untuk ngubris hal-hal negatif ya. Ini G, Y, C, X, mantan masih, pokoknya hal-hal di masa lalu masih ingin mengintai kamu. G, Y, C, X, H, Q, U, K,
M I F T Z V S N A J, anak saya yang autis ya, sorry, J L R D W E. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Kalau orang berbuat zolim sama kita, memfitnah, menghujat, berniat nggak baik, walaupun kita tahu, kita diam aja. Kalau sakit ya nangis aja, didoakan yang terbaik aja ya, daripada kita membalas. Biarkan mereka malu sendiri, kan suatu saat juga mereka akan sadar ya, kecuali mereka bukan manusia gitu. 55 tanggal lahir atau usia ya, usia kamu atau dia. 55 71 75 9 24 52 41 67 69 42 60 53 18 4 40 56 29 72 61 54 19 39 38 27. Oke. Nah, dan di sini kita cek untuk zodiak yang terkoneksi ya. Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Taurus, dan Aries. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah doa-doa kamu ya, doa-doa kita semua. Saya doakan semoga 10 di antara kalian yang menonton video saya ini menjadi miliarder di mulai bulan Desember hingga 2000 sepanjang tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.